Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang merengkuh kehidupan kami, Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang berkuasa di bumi maupun di surga. Saat ini kami akan bersama-sama belajar untuk meneduhkan hati kami, memusatkan pikiran kami tertuju pada sabda Tuhan yang kami yakini menjadi jalan yang Tuhan berkenan untuk menjumpai kami. Biarkanlah sabda ini menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan percaya kami, sekaligus memberikan pengharapan yang sungguh pada setiap kami. Agar kami semuanya dimampukan untuk menjalani hari demi hari di dalam percaya kami bahwa Tuhan menolong kami, Tuhan memulihkan dan sedang bekerja atas dunia kami. Terima kasih ya Allah, mohon kuasa Roh Kudus dihadirkan dalam hidup kami, dalam pembacaan dan perenungan sabda ini, sehingga kami mampu untuk memahaminya, dan kami pun dimampukan untuk melakukannya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sabda yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat 14. Inilah Injil Yesus Kristus. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah orang ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan tekun memelihara sabda Tuhan. Hosiana. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, seluruh dunia saat ini sedang bergumul menghadapi pandemi virus corona. Pandemi ini, saudara-saudara, berhasil mengoreksi seluruh gaya hidup kita, bahkan mengoreksi tentang bagaimana kita diajak untuk kembali menyadari apa arti dan makna kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kejadian seperti ini membuat manusia pada akhirnya tidak bisa berkelit.
dan pada akhirnya mau belajar untuk memasrahkan dirinya pada percayanya kepada Kristus, kepada Tuhan, pemilik dan penguasa dunia. Tetapi jika kita merenungkan baik-baik, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, peristiwa ini juga sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sedang menggugah kita dan membuat kita mau untuk belajar dan berubah dari peristiwa yang sedang kita alami, yang berusaha untuk mencelikkan mata rohani kita. Kita baca tadi dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 14. Kalau saudara ada di rumah, punya waktu luang, bacalah sampai dengan ayat 41. Karena itu adalah akhir dari kisah Injil dalam perikop ini. Pada waktu Yesus sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta, tidak bisa melihat sejak lahirnya. Seorang muridnya bertanya, apakah ini dosanya atau dosa orang tuanya? Pokoknya apapun yang terjadi, ini dosanya siapa dulu? Cari tahu salahnya siapa dulu. Itu dalam cara berpikirnya para murid. Mereka berpikir kalau ada kesalahan, dicari dulu siapa yang salah, bukan dicari bagaimana solusi atau cara untuk menolongnya, untuk membenarkan apa yang salah. Yesus menarik, dia menjawab, bukan dosa siapa-siapa, tetapi pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui orang ini. Ternyata bukan hanya orang buta ini yang dicelikan oleh Yesus, tetapi juga ini membuka mata rohani orang-orang di sekitarnya, bahkan murid-murid Yesus sendiri. Ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta ini dengan tanah, dan kemudian ludah serta mengoleskannya ke mata orang ini serta menyuruhnya kembali ke Siloam, pekerjaan Allah disaksikan, ditonton oleh banyak orang. Siapa saja mereka? Kita cek tadi dalam Injil, saudara, orang Farisi yang heran serta tidak percaya bahwa Allah melakukan semuanya itu. Sebagian orang lain menjadi percaya bahwa tidak mungkin seseorang yang berdosa melakukan hal yang luar biasa seperti ini, kalau bukan karena ia adalah utusan Allah. Begitu pula yang dilakukan oleh orang tua yang buta sejak lahir, yang tak mau tahu urusan anaknya yang sembuh ketika diancam oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang sekitarnya. Pekerjaan Allah dinyatakan melalui orang buta ini. Saya mencatat ada dua hal menarik yang menjadi bagian untuk menjadi pesan bagi kita. Pekerjaan Allah dinyatakan, yang pertama adalah membuka mata orang buta untuk menyadarkan pada orang Farisi, pada murid dan banyak orang di sekitarnya bahwa Allah yang berkuasa adalah Allah yang terus bekerja, sedang bekerja dan sama-samanya beserta dengan orang-orang percaya. Kuasa dan pekerjaan Allah tidak berhenti ketika penciptaan, tetapi terus berlangsung bahkan sampai dengan hari ini. Yang kedua, ada hal yang menarik karena membuat orang yang buta sejak lahir ini berani bersaksi tentang siapa yang menyembuhkannya. Berani bersaksi sekalipun ia sendiri belum sempat melihat Yesus. Pada saat Yesus menyembuhkannya, saudara, Yesus pergi dan orang ini tidak melihatnya. Yesus baru mendatangi kembali ketika orang yang tadinya buta itu selesai bersaksi di hadapan Farisi yang juga tidak mau percaya. Dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Kristus, diperlukan iman yang berani untuk selalu percaya bahwa Allah sedang bekerja. Ia sedang mendatangi dan menghampiri kita untuk membuat kita sembuh, untuk membuat kita melek, untuk kemudian menolong kehidupan kita. Sembuh dalam arti apa? Bukan dalam hanya secara harfiah atau jasmani,
tapi sembuh dan terbuka matanya secara spiritual. Peristiwa yang kita alami bersama, yang menjadi tantangan kita bersama, peristiwa pandemi virus corona ini mengoreksi seluruh cara kita melihat Allah. Adakah kita sebagai orang-orang percaya masih melihatnya dengan penuh harapan dan percaya bahwa Ia sedang bekerja, Ia terus bekerja, Ia terus memulihkan dunia, Ia menemani mereka yang sakit, Ia menolong para medis, Ia menolong semua orang yang sedang bekerja dan berjuang untuk mengupayakan bagaimana virus ini segera dapat diatasi. Mata kita terbuka dan kita menjadi sadar bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini kecuali Allah yang beserta dengan kita justru dalam situasi yang sulit ini. Hanya Dialah, saudara, satu-satunya pribadi yang berkuasa. Lalu ketika mata rohani kita sudah dicelikkan melalui teks Injil hari ini, apa yang harus kita kerjakan? Kita bersama diajak untuk mempersaksikan dan bergerak bersama untuk membuktikan iman percaya kita. Dalam masa seperti ini justru iman membuat kita yakin untuk melakukan sesuatu, segala cara demi menjaga kehidupan bersama umat manusia. Dengan memilih untuk berani bersaksi dalam situasi seperti ini, tetap di rumah. Tidak mudah untuk kita stay at home. Tidak mudah untuk kita belajar, bekerja, beribadah di rumah. Tidak mudah dalam benak kita untuk beribadah di rumah. Pilihan yang sulit. Tetapi itu cara yang dipakai untuk kita bersaksi bagi dunia. Untuk memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Bukankah itu adalah kesaksian kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dibukakan mata rohani kita, yang percaya bahwa Yesus sedang dan terus memulihkan dunia. Kita dipanggil menjadi alatnya untuk bekerja juga, untuk bersaksi di dalam kehidupan kita. Dengan memilih tetap berada di rumah, dengan memilih untuk menjaga social distance kita, menjaga jarak aman, sehingga kita semua sama-sama menjaga supaya penularannya tidak menyebar. Kita sedang mempersaksikan cinta kasih Kristus yang menyelamatkan dunia, yang mengasihi kita, saudara-saudara dan saya, dan seluruh dunia ini. Karena itu, saudara, jangan ragu. Jangan ragu untuk membagikan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Supaya mata dunia dimulai dari mata di sekitar kita. Tetangga, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, mengalami juga cinta kasih Kristus untuk juga berani bersaksi untuk menjadi bagian menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dunia. Supaya mata dunia pun terbuka bahwa hanya Kristuslah penolong kita. Dan melalui saudara-saudara dan saya, kita diajak untuk bersaksi, untuk menyatakan cinta kasih Kristus. Amin.